Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estiana Arfia Safi dengan NIM 2501022627, mahasiswa dari Rombel A, Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Semarang. Video ini saya buat sebagai salah satu ujian tengah semester mata kuliah Teori Teknologi Pendidikan yang dibimbing oleh Bapak Ahmad Farhan SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas beberapa hal penting seputar teknologi pendidikan, terutama bagaimana konsep ini relevan dalam pembelajaran abad 21. Kita akan memulai dengan definisi teknologi pendidikan, karena memahami konsep dasar ini sangat penting agar kita bisa melihat bagaimana kondisi teknologi dapat mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya, saya akan membahas beberapa penerapan prinsip, yaitu ada creating, using, dan managing dalam praktik teori teknologi pendidikan. Prinsip-prinsip ini membantu pendidik dalam merancang, menggunakan, dan mengelola teknologi dengan cara yang efektif dan untuk mendukung proses pembelajaran. Selain itu, saya juga akan menjelaskan hubungan antara konsep teknologi dan pendidikan dalam teori teknologi pendidikan. Dengan begitu, kita bisa melihat bagaimana teknologi ini bukan hanya sekedar alat, tetapi juga bagian dari strategi pembelajaran yang mendukung keterampilan abad 21, yaitu ada critical thinking atau berpikir kritis, ada creativity yaitu kreatif, ada collaboration yaitu berkolaborasi, dan communication komunikasi. Nah, harapannya melalui video ini kita bisa memahami bagaimana teknologi pendidikan dapat diintegrasikan secara tepat dalam pembelajaran, sehingga proses belajar menjadi lebih menyenangkan, efektif, dan relevan dengan kebutuhan siswa di era digital. Baik, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu analisis definisi teknologi pendidikan. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari teknologi pendidikan. Menurut Alan Januszewski dan Michel Molenda tahun 2008, educational technology is the study and ethical practice of facilitating learning and improving performance by creating, using, and managing appropriate technological process and researches. Nah, dalam bahasa Indonesia, teknologi pendidikan adalah studi dan praktik etis dalam memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses sumber daya teknologi yang sesuai. Jadi, teknologi pendidikan adalah ilmu dan praktik etis yang berfokus pada bagaimana memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja peserta didik melalui rancangan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber belajar dengan tetap memerhatikan prinsip etika dan tanggung jawab dalam penerapannya. Selain itu, dalam definisi teknologi pendidikan terdapat dua landasan penting. Yang pertama, ada studi, yaitu berupa riset atau penelitian. Praktik teknologi pendidikan didasarkan pada hasil penelitian dasar tentang pembelajaran, meliputi desain lingkungan belajar, pemanfaatan sumber belajar, pengembangan media, dan evaluasi dalam proses pembelajaran. Sedangkan praktik etis, yaitu teknologi harus digunakan secara adil, melindungi peserta didik, dan bertanggung jawab secara profesional. Hal ini memastikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan beretika. Selanjutnya, ada prinsip keadilan dalam praktik etis. Prinsip keadilan menekankan bahwa semua peserta didik berhak mendapatkan akses dan kesempatan yang sama dalam menggunakan teknologi. Seringkali muncul kesenjangan, misalnya di daerah perkotaan dengan fasilitas digital yang lengkap dan siswa di daerah terpencil dengan akses internet yang terbatas. Nah, oleh karena itu, guru dan lembaga pendidikan harus berupaya menciptakan keadilan akses seperti dengan menyediakan materi pembelajaran alternatif bagi siswa yang tidak memiliki perangkat digital.
Jadi keadilan dalam teknologi pendidikan itu bukan hanya soal kepemilikan alat, tetapi juga tentang kesempatan yang setara untuk belajar dan berkembang. Nah, dengan adanya prinsip keadilan dalam praktik etis ini, sehingga pendidikan di Indonesia menjadi inklusif dan setara. Nah, aspek penting dalam praktik etis selanjutnya ada privasi dan profesionalitas. Yaitu yang pertama dan yang kedua ada melindungi privasi peserta didik. Nah, banyak teknologi pembelajaran ini mengumpulkan data pribadi siswa, seperti nilai, rekaman video, kebiasaan belajar. Nah, data ini harus dijaga agar tidak disalahgunakan atau bocor ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, ada profesionalitas penggunaan teknologi. Menggunakan teknologi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Bukan hanya sekedar ikut tren, itu termasuk mengevaluasi dampak, memilih teknologi yang relevan dan aman, serta menjadi teladan digital atau digital role model bagi peserta didik, baik dalam etika menggunakan sosial media. Nah, sebagai contohnya itu seorang guru yang profesional itu tidak hanya pandai menggunakan aplikasi pembelajaran, tetapi juga mampu memilih teknologi yang relevan, aman, dan bermanfaat bagi peserta didik. Selanjutnya, ada dalam teknologi pendidikan, dalam definisinya juga memiliki fokus utamanya, yaitu memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja. Nah, kata memfasilitasi itu berarti membantu atau mempermudah seseorang dalam proses belajar. Nah, teknologi ini artinya tidak hanya mempermudah tetapi mendukung dan memperkaya pengalaman belajar, menjadikannya lebih efektif, efisien, menarik, dan ini juga tanpa menggantikan peran guru. Selanjutnya ada meningkatkan kinerja, yaitu mencakup peningkatan kemampuan, keterampilan, efektivitas, dan efisiensi kerja. Tujuannya adalah hasil kinerja atau belajar yang efektif, yaitu tepat sasaran, dan efisiensi, yaitu minim biaya namun hasilnya maksimal. Nah, kedua fokus ini menjadi inti dari tujuan teknologi pendidikan sebagai transformasi pembelajaran dan peningkatan kualitas pendidikan. Nah, bagaimana sih cara teknologi itu memfasilitasi pembelajaran? Karena kan tadi teknologi pendidikan itu tidak mengantikan peran guru, tetapi mendukung dan memperkaya pengalaman belajar. Jadi caranya yaitu yang pertama menjadi media pembelajaran interaktif. Nah, melalui pembelajaran media interaktif, misalnya video animasi, aplikasi pembelajaran, dan augmented reality yang membantu siswa memahami materi pembelajaran. Sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik karena menggunakan video animasi dan yang lainnya. Terus yang kedua, ada sistem pembelajaran digital atau e-learning. Melalui sistem pembelajaran digital itu seperti platform Google Classroom atau LMS yang memungkinkan guru membagikan materi, memberi tugas, dan melakukan evaluasi dengan mudah. Yang ketiga, ada strategi pembelajaran berbasis teknologi, yaitu seperti ada blended learning, yaitu pembelajaran yang dilakukan di luar kelas itu. Terus ada flipped classroom atau project based learning yang memanfaatkan teknologi untuk memperkuat partisipasi dan kolaborasi siswa. Nah, dengan cara-cara seperti ini, teknologi dapat memfasilitasi pembelajaran. Selain dapat memfasilitasi pembelajaran, teknologi pendidikan juga tadi yang sudah disebutkan untuk meningkatkan kinerja, baik kinerja individu maupun organisasi pendidikan. Nah, kinerja yang dimaksud ini bukan hanya nilai akademik, tetapi juga mencakup kemampuan, keterampilan, efektivitas, dan efisiensi kerja dalam pembelajaran dan pekerjaan. Artinya teknologi pendidikan juga digunakan untuk meningkatkan hasil kinerja atau belajar yang efektif dan efisien. Efektif yang tadi tepat dan efisien juga yang menggunakan sumber daya minimum tetapi hasilnya maksimal. Nah, bentuk peningkatan kinerja melalui teknologi yang pertama ada bagi peserta didik. Jadi teknologi membantu belajar mandiri, mengatur waktu, dan mengukur kemajuan belajar. Nah, misalnya itu dengan aplikasi yang ada skor belajarnya, ada grafik kemajuan siswa, atau ada umpan balik otomatis. Yang kedua, bagi guru dan tenaga
kependidikan. Nah, teknologi membantu guru dalam menyusun rencana pembelajaran digital, menilai hasil belajar siswa, serta secara otomatis dan mengelola data siswa dengan lebih efisien. Yang ketiga, organisasi pendidikan. Teknologi juga mendukung sistem manajemen pendidikan seperti sistem informasi akademik atau SIA, terus ada e-administration atau e-library yang mempercepat proses kerja dan pengambilan keputusan. Nah, kedua fokus ini merupakan inti dari tujuan teknologi pendidikan, yaitu bagaimana teknologi digunakan bukan hanya sebagai alat bantu, tetapi sebagai sarana transformasi pembelajaran dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Selanjutnya ada penerapan dari prinsip teknologi pendidikan, yaitu menciptakan, menggunakan, dan mengelola. Nah, untuk mencapai prinsip tersebut untuk mencapai penerapan prinsip dari teknologi pendidikan, yang pertama yaitu ada menciptakan atau creating, yaitu kegiatan mendesain, merancang, mengembangkan atau menghasilkan media pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik bagi peserta didik. Nah, salah satu dari teori desain pembelajaran yang paling sering digunakan dalam tahap creating adalah model ADDIE, yaitu merupakan singkatan dari Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Nah, model ini itu membantu pendidik untuk menghasilkan media dan strategi pembelajaran yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, yang kedua ada menggunakan atau using. Kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran secara efektif dan efisien sesuai tujuan. Contoh penerapannya yaitu guru menggunakan aplikasi Kahoot sebagai media kuis interaktif untuk meningkatkan partisipasi dan motivasi belajar siswa. Selain itu, di perkuliahan, dosen menggunakan SPSS untuk membantu mahasiswa menganalisis data penelitian secara praktis dan akurat. Dengan demikian, tahap using membantu memastikan bahwa teknologi benar-benar digunakan untuk memfasilitasi pemahaman dan peningkatan kinerja belajar. Yang ketiga, ada mengelola atau managing, yaitu upaya merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Contoh penerapannya yaitu ada penggunaan aplikasi Kahoot dalam pembelajaran itu perlu dikelola dengan baik agar berjalan dengan efektif dan sesuai tujuan. Tahap pengelolaannya yaitu yang pertama ada perencanaan. Nah, guru ini menentukan untuk tujuan kuisnya kayak menyusun soal sesuai kompetensi dasar, serta menjadwalkan waktu pelaksanaannya, misalnya di akhir sesi pembelajaran atau di awal sebelum mulai pembelajaran. Selanjutnya ada tahap pengorganisasian. Nah, guru membuat ruang kelas di Kahoot, menyiapkan kode permainan atau PIN, dan memastikan siswa dapat login dengan nama asli serta memiliki koneksi internet yang stabil. Kemudian di tahap pengarahan, yaitu guru menjelaskan aturan main, durasi waktu menjawab, dan contoh soal agar siswa bisa memahami cara bermain. Terakhir, ada tahap pengendalian dan evaluasi. Guru memantau hasil kuis secara langsung, meninjau laporan skor, serta mengidentifikasi soal yang paling banyak salah dan dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan pembelajaran berikutnya. Dengan pengelolaan yang terencana seperti ini, penggunaan Kahoot dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Jadi ketiga elemen ini ada creating, using, and managing itu saling berkaitan dan membentuk satu rangkaian yang utuh dalam prinsip teknologi pendidikan. Nah, tahap creating itu menciptakan, berperan dalam merancang, serta mengembangkan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, di tahap menggunakan atau using itu menekankan pada pemanfaatan media tersebut secara tepat agar proses pembelajaran berlangsung dengan efektif dan efisien. Adapun managing atau mengelola itu berfungsi untuk mengatur, mengawasi, dan memastikan pelaksanaan kedua tahap sebelumnya itu berjalan dengan baik dan
berkesinambungan. Dengan demikian, creating menghasilkan media, using menerapkan, dan managing mengatur agar keduanya berjalan optimal, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik, efektif, dan efisien. Nah, di sini ada model ADI yang tadi pada tahap creating, prinsip creating. Nah, model ADI ini ada kerangka kerja menciptakan media. Model ADI adalah teori desain pembelajaran yang membantu pendidik menghasilkan media dan strategi pembelajaran yang terstruktur dan sesuai kebutuhan siswa. Yang pertama ada analisis. Nah, menganalisis contohnya itu menganalisis kebutuhan belajar, tujuan, dan media yang akan digunakan. Misalnya, siswa kesulitan memahami materi sistem pencernaan manusia karena medianya tuh masih berupa teks. Jadi, siswa ini merasa kurang paham nih dengan materi sistem pencernaan manusia karena masih menggunakan teks. Oleh karena itu, guru juga harus memikirkan bagaimana desain pembelajaran yang menarik agar siswa bisa paham dengan materi. Yang kedua ada desain perencanaan, yaitu merancang konsep media yang sesuai. Nah, dari hasil analisis tadi, guru dapat membuat media pembelajaran di Canva dengan gambar organ, animasi, dan kuis interaktif, sehingga siswa ini bisa semakin semangat untuk belajarnya. Selanjutnya ada development atau pengembangan, yaitu membuat media sesuai rancangan. Misalnya tadi melalui presentasi interaktif, serta menguji cobanya dan memastikan keefektivitasnya. Jadi dengan presentasi interaktif tadi, apakah siswa menjadi lebih paham dengan materi yang dijelaskan oleh guru? Selanjutnya ada implementation atau implementasi, yaitu menggunakan media yang telah dibuat dalam proses belajar mengajar agar siswa lebih mudah memahami materi. Jadi pada tahap ini tuh guru mengimplementasikan media yang telah dibuat agar siswa itu menjadi lebih paham. Selanjutnya yang terakhir ada evaluasi, yaitu menilai efektivitas media dan hasil belajar siswa, lalu melakukan perbaikan jika diperlukan untuk pembelajaran yang lebih optimal. Nah, di tahap evaluasi ini guru mengevaluasi hasil pembelajarannya. Apakah siswa menjadi lebih paham ketika menggunakan media pembelajaran presentasi interaktif? Nah, jika itu masih kurang optimal, maka guru bisa memikirkan desain pembelajaran yang lain lagi agar pembelajaran menghasilkan yang lebih optimal. Nah, selanjutnya ada hubungan teknologi dan pendidikan dalam teori teknologi pendidikan. Yang pertama ada konsep teknologi. Jadi teknologi itu adalah alat untuk memudahkan pekerjaan atau pembelajaran. Nah, secara etimologi, kata teknologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu tekne, yang berarti keterampilan atau keahlian, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara etimologis, teknologi adalah ilmu tentang keterampilan. Nah, sedangkan menurut ahli Gallagher tahun 2017, teknologi adalah penerapan ilmiah untuk tujuan praktis dalam kehidupan manusia. Dan menurut Huang dan Young, 2017, teknologi adalah sistem, alat, teknik, dan proses yang dirancang untuk memecahkan masalah dan memperluas kapasitas manusia. Jadi, teknologi bukan hanya alat modern, tetapi segala sesuatu yang dirancang untuk memudahkan hidup manusia. Contohnya yaitu ada papan tulis, laptop. Nah, hal ini contohnya tuh barang ini tuh bisa memudahkan dalam pembelajaran. Baik, selanjutnya itu ada konsep dari pendidikan. Nah, pendidikan ini berasal dari bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, itu ada disebut education, yang berasal dari bahasa Latin, educare, yang artinya mengeluarkan atau mengembangkan. Jadi, secara etimologis, pendidikan adalah proses untuk mengembangkan potensi individu. Untuk mengembangkan potensi individu. Hubungan antara teknologi pendidikan sangat erat dan saling melengkapi. Nah, definisi pendidikan menurut ahli Gallagher 2017, pendidikan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Jadi bagian dari pendidikan itu ada belajar yang dilakukan secara sadar dan menghasilkan perubahan tingkah laku dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ini tentang konsep teknologi dan pendidikan.
Selanjutnya ada karakteristik dan dimensi teknologi. Teknologi memiliki karakteristik yang berbasis ilmu pengetahuan guna memecahkan masalah, berorientasi pada efektivitas dan efisien, serta terintegrasi dengan budaya masyarakat. Jadi teknologi ini akan selalu muncul dari kebutuhan, kemudian beradaptasi dengan konteks sosial budaya. Nah, dimensi dari teknologi pendidikan menurut Alan Januszewski dan Molenda terdiri dari 4. Yang pertama ada produk, yaitu hasil nyata dari penerapan teknologi seperti laptop, proyektor, dan smartboard yang digunakan untuk mempermudah pembelajaran. Yang kedua ada proses, yaitu cara atau langkah-langkah sistematis dalam menggunakan atau menghasilkan teknologi seperti model pembelajaran PJBL dan PBL. Yang ketiga ada sistem, merupakan gabungan dari berbagai komponen teknologi yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya ada sistem e-learning, seperti Google Classroom, LMS, dan lain-lain. Yang terakhir ada pengetahuan, yaitu berupa pemahaman, teori, atau prinsip yang digunakan untuk menciptakan. Contohnya ada pengetahuan tentang desain grafis, terus ada coding atau teori pembelajaran yang mendasari pembuatan media edukatif. Jadi contoh dari teori pembelajaran kan ada teori behavioristik, teori konstruktivistik, teori humanistik, dan teori kognitivistik. Nah, teori pembelajaran tersebut termasuk dalam pengetahuan. Selanjutnya, ada dalam konsep pendidikan, itu ada fungsi dan tujuan pendidikan. Fungsi pendidikan itu mengembangkan potensi individu, mempersiapkan untuk kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi, mewariskan nilai budaya, serta membentuk karakter dan moral. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Selain itu, karakteristik pendidikan mencakup proses yang panjang dan berkesinambungan, terjadi dalam berbagai lingkungan, berorientasi pada perkembangan holistik individu, serta ada nilai moral dan budaya yang ditanamkan. Nah, hubungan antara teknologi pendidikan, hubungannya yaitu sangat erat karena keduanya saling melengkapi. Jadi, ini ada integrasi teknologi pendidikan. Nah, dalam teori teknologi pendidikan, teknologi berperan sebagai sarana dan strategi untuk memfasilitasi proses belajar. Sehingga, sedangkan pendidikan menjadi tujuan utama yang hendak dicapai. Nah, keduanya itu saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Pendidikan tanpa teknologi akan kurang efektif. Sementara teknologi tanpa tujuan pendidikan itu tidak memiliki arah yang jelas. Jadi teknologi ini dapat membantu guru dan siswa agar proses pembelajaran berjalan lebih efektif, efisien, dan menarik melalui penggunaan Kahoot atau LMS, Learning Management System. Nah, menurut Januszewski dan Molenda 2008, teknologi pendidikan adalah praktik etis dalam studi dan praktik etis dalam memfasilitasi serta meningkatkan kinerja melalui penciptaan, penggunaan, dan pengelolaan sumber daya teknologi yang sesuai. Jadi, ini ada hubungan erat teknologi dan pendidikan. Hubungan antara teknologi pendidikan dalam teori teknologi pendidikan sangat erat, karena keduanya saling melengkapi. Teknologi berperan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan, sedangkan pendidikan menjadi arah dan landasan bagi penerapan teknologi. Dalam pandangan teori teknologi pendidikan, teknologi tidak hanya dimaknai sebagai alat canggih, tetapi juga mencakup produk, proses, sistem, dan pengetahuan yang digunakan untuk mendukung serta mempermudah kegiatan belajar. Jadi peran teknologi yaitu mencakup produknya ada laptop, prosesnya strategi pembelajaran, sistem LMS, dan pengetahuan yaitu teori desain menjadi lebih efektif, efisien, dan menarik. Terus ada peran pendidikan yaitu proses terencana untuk mengembangkan kemampuan pengetahuan dan karakter peserta didik agar pendidikan di Indonesia itu semakin maju.
Nah, dengan demikian, dalam teori teknologi pendidikan, teknologi berperan sebagai sarana dan strategi untuk memfasilitasi pembelajaran, sedangkan pendidikan menjadi tujuan utama yang hendak dicapai. Jadi keduanya saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan. Nah, kesimpulan dan refleksi. Hal ini tuh sejalan dengan definisi teknologi pendidikan menurut Jonas Weki dan Molenda yang menyatakan bahwa teknologi pendidikan adalah studi dan praktik etis dalam memfasilitasi pembelajaran serta meningkatkan kinerja melalui penciptaan, penggunaan, dan pengelolaan proses serta sumber daya teknologi. Artinya, integrasi teknologi dan pendidikan mencerminkan penerapan nyata dari definisi tersebut, di mana teknologi digunakan secara terencana dan bertanggung jawab untuk membantu tercapainya tujuan pembelajaran secara optimal. Nah, sebagai calon pendidik di era digital, kita perlu mampu meningkatkan dan mengintegrasikan teknologi secara bijak dan kreatif dalam proses pembelajaran. Teknologi hadir bukan sekedar pelengkap, tetapi merupakan alat bantu strategis yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran apabila digunakan sebagai kebutuhan dan konteks peserta didik. Nah, pemahaman terhadap teori teknologi pendidikan seperti yang dijelaskan sebelumnya itu menjadi dasar penting bagi kita agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi tetapi juga menjadi perancang dan pengelolaan pembelajaran yang inovatif melalui pemanfaatan teknologi. Demikian pembahasan saya mengenai analisis definisi teknologi pendidikan, penerapan dari prinsip teknologi pendidikan ada creating, using, and managing, serta hubungan antara konsep dari teknologi dan pendidikan dalam teori teknologi pendidikan. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita kedepannya bisa berinovasi dalam dunia pendidikan. Semoga pembahasan saya ini bisa membawa saya mendapatkan nilai UTS yang terbaik. Terima kasih sudah mendengarkan video saya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.